Cek, satu dua. Oke, semoga jelas ya Pak suara saya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak. Ini saya Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 41123139. Terus juga ini ada beberapa anggota saya, yaitu Neni Rahmawati dengan NIM 41123108 dan Mbak Mutiara Butet Lamria dengan NIM 41123159. Nah, di di sini atau kelompok kami ini, kami itu menganalisis atau membuat sebuah analisis tentang gempa bumi ya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Oke, ini ada data gempa bumi. Oh ya, saya mungkin tunjukkan juga ya data sumber datanya. Nah, ini untuk sumber data kami yang kami ambil ya dari Kaggle untuk bahan analisis kami. Nah, di sini kita bisa lihat ya di dashboard tampilan utama. Di sini kita tampilkan ini total sudah track record setiap ada berapa banyak data gempa yang sudah terekam nih. Terus ini kedalaman, ini seberapa dalaman yang paling kecil hingga yang paling besar, sampai ini rata-rata kedalaman yang sering terjadi pada saat gempa bumi. Nah, terus ini untuk kekuatannya, magnitudonya, mulai dari yang terbesar, terkecil, hingga rata-ratanya berapa. Nah, ini untuk recordnya ya, seberapa banyak sih eh, gempa itu terjadi pada tanggal sekian. Misalnya untuk tanggal tanggal 9 Oktober tahun 2018 untuk di beberapa wilayah terjadi 37 gempa 37 kali gitu. Nah, ini untuk kedalamannya tergantung pada saat tanggal tersebut gitu. Terus ini kalau ini untuk kekuatannya ya, kekuatan gempanya. Nah, ini kalau ini itu lebih ke ini. Jadi untuk membandingkan nih, apakah jika kekuatan gempanya itu besar menghasilkan kedalaman yang besar juga gitu. Ternyata dari hasil analisis kita ini membuktikan bahwa walaupun eh, kekuatan gempanya itu besar gitu ya, tapi efeknya pun belum tentu mengakibatkan kedalaman yang parah gitu. Kayak contohnya yang ini nih, dia memiliki kekuatan magnitudo yang lumayan ya gitu. Cuma efek yang dihasilkannya pun juga tergolong kecil gitu dibandingkan eh, gempa-gempa lainnya nih. Kayak contohnya ini dengan mungkin mirip ya kekuatannya, cuma kedalaman itu jauh-jauh lebih dalam gitu, jauh-jauh lebih parah gitu. Ya ini juga bisa diakibatkan oleh faktor lingkungan sekitarnya ya, yang di mana gitu tempat terjadi gempa. Pun kalau misalnya terjadi gempanya di laut ya mungkin bisa saja kedalamannya tuh nggak sampai sebesar ini, mungkin bisa jadi sekecil ini gitu. Jadi belum di sini kita simpulkan bahwa besaran gempa belum tentu menghasilkan kedalaman yang tinggi juga, namun kekuatan gempa tersebut dapat mempengaruhi seberapa besarnya kedalaman atau kerusakan terjadi. Nah, ini juga beberapa wilayah yang yang mungkin sering ya terjadi gempa gitu, mulai yang dari dari Sulawesi itu daerah Minahasa Peninsula itu hampir dibanding semua ini 10%-nya itu berasal dari Sulawesi gitu. Terus kita ambilkan juga gambar geografisnya. Sebentar. Ini agak berat ya soalnya render. Oke. Ini untuk kekuatan gempanya, posisi-posisi gempa di beberapa wilayah berdasarkan kekuatannya nih. Nah, ini misalnya untuk kekuatan 2,8 skala Richter, terus misalnya ini untuk kekuatan 6,1 skala Richter gitu. Nah, ini juga ini untuk jumlahnya nih ya. Jumlah terjadi gempa di beberapa wilayah kayak ini yang paling tertinggi yang tadi kita lihat ya, Minahasa Peninsula di Sulawesi. Terus ada juga tadi yang di Sulawesi Indonesia sebanyak 7.000 kali. Ya 7.000 ini baik gempa yang skala kecil maupun besar ya. Jadi gempa walaupun 2 skala Richter pun tetap kita hitung gitu. Jadi mungkin ke sana banyak gitu. Tapi kan kalau gempa dengan skala itu kan kita nggak akan kerasa sama sekali gitu. Biasanya tuh kalau kita mulai kerasa tuh antara 4 sampai 5, 3, 4, 5. 2 itu hampir tidak gitu, tidak kerasa.
Nah, ini juga untuk heat map-nya ya. Nah, ini dia. Ini kurang lebih sama sih, eee, apa ya, seberapa banyak gempa itu terjadi gitu. Cuma ini eksplisit untuk beberapa pulau. Ya mungkin itu saja ya penjelasan singkat mengenai analisis dashboard kami. Semoga dapat dipahami atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih, saya dari kelompok nggak tahu deh, kelompok pokoknya kelompok gempa bumi. Sampai undur diri, terima kasih.